Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat tersebut, tuan-tuan, sahabat takziah, sahabat musibah. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir sini diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan apa yang kita baca dari surat Yasin, tahlil, zikir tahlil, salawat yang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagai amal soleh kita dan juga diberikan pahalanya kepada almarhum, almarhumah yang telah disebutkan namanya, terkhusus untuk almarhum Haji Sutejo bin Arjo Suwarno. Alhamdulillah, tadi kita sudah baca surat Yasin, juga kita baca zikir tahlil, mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu ada anjurannya di dalam Al-Quran. Sebagaimana biasanya kita berdoa ketika kita selesai sholat ataupun ketika kita sedang berdoa, yang kemudian doa itu kita mengambil dari bacaan Al-Quran. Di antara doanya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dari doa ini, kata para ulama, bahwa ini adalah di antara dalil bagi kita untuk mendoakan, atau boleh kita mendoakan orang-orang yang sudah mendahului kita. Dan yang telah mendahului kita itu baik yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Karena yang telah mendahului kita banyak dari orang-orang mukmin semenjak diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang, itu semuanya orang-orang mukmin yang mendahului kita. Ada di antara mereka yang masih hidup, ada di antara mereka yang sudah meninggal dunia. Tapi kita doakan secara umum. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang telah mendahului kami dalam keimanan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita mendoakan orang tua kita, bapak kita, saudara kita, Haji Sutejo bin Arjo Suwarno. Mudah-mudahan atas berkah doa kita, beliau diampuni dosa-dosanya, diterima amal ibadahnya, dilapangkan kuburnya, dan ditempatkan di tempat yang layak oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan kematian, maka setiap insan yang mempunyai jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Para ulama mengatakan kematian itu bagaikan satu pintu yang setiap orang akan memasukinya. Kapan kita memasuki pintu tersebut kita nggak tahu, karena ajal hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu rahasianya. Jika ajal itu sudah tiba, maka tidak ada yang bisa mendahulukan ajal tersebut atau menunda datangnya ajal tersebut. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Jika ajal telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, tidak ada yang mengakhirkan ajal, tidak ada yang mendahulukan ajal. Semuanya akan datang sebagaimana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang meninggal dunia, para ulama mengatakan ada dua kemungkinan. Ada istilah mustarihun, ada yang kedua mustarahun anhu.
Yang pertama adalah orang yang ketika meninggal dunia, setelah dia meninggalkan dunia ini, dia istirahat. Kenapa? Karena di dunia dia sudah melakukan apa yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang yang soleh, dunia itu bagaikan penjara, karena susah, semuanya diatur. Dan dia kemudian ketika mengikuti aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu bersusah payah untuk kemudian melakukan yang diwajibkan dan meninggalkan hal-hal yang diharamkan. Makanya ketika dia meninggal dunia, dia tinggalkan semua kesusahan, kecapean, kerja keras dia yang ada selama dia di dunia, baru kemudian dia ketika meninggal dia merasakan istirahat. Ini namanya orang yang soleh. Ketika dia meninggal dunia, dia istirahat, dia tinggal menunggu kapan akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada orang ketika meninggal dunia, para ulama mengatakan istilahnya adalah mustarahun anhu. Orang yang hidup merasa istirahat darinya. Karena orang ini ketika di dunianya banyak melakukan perbuatan jahat, kezaliman, mengganggu orang-orang di sekitarnya. Artinya orang ini bukan orang yang soleh, orang-orang yang fasik, bahkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ketika di dunia banyak sekali keonaran yang dia lakukan, menzalimi tetangga, teman, orang yang dia jumpai di jalanan. Akhirnya ketika dia meninggal dunia, orang-orang yang hidup merasa istirahat darinya. Kita hanya berharap mudah-mudahan orang tua kita di Sutoijo termasuk yang pertama, orang-orang yang ketika meninggal dunia dia istirahat dari capeknya dunia ini, dari hiruk-pikuknya dunia ini. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dalam satu sabdanya yang sering kita baca ketika kita membahas tentang orang-orang yang sudah meninggal dunia. Beliau Rasulullah mengatakan, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu illa min thalathin. Shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bihi, aw waladin shalihin yad'u lahu." Jika anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputus amalnya di dunia. Maksudnya terputus, tidak lagi bisa sholat, puasa, zakat sebagaimana di dunia, kecuali dari 3 hal. 3 hal itu disebutkan oleh Rasulullah adalah sedekah yang jariyah, sedekah yang pahalanya akan terus mengalir kepada yang sudah meninggal dunia. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan kemudian ilmu itu dimanfaatkan untuk kebaikan oleh orang-orang tersebut. Selama ilmu tersebut diamalkan, maka yang meninggal dunia akan mendapatkan kucuran pahala. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang selalu mendoakannya. Dari 3 hal ini, semuanya akan sampai kepada yang meninggal dunia jika ada kaitannya dengan yang hidup. Artinya, amal jariyah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW akan sampai pahalanya kepada yang meninggal dunia jika amal jariyahnya itu dimanfaatkan oleh yang hidup. Orang yang meninggal dunia, ketika dia di dunia, katakan dia membangun masjid untuk amal jariyahnya dia. Selama masjidnya itu dipakai oleh orang yang hidup untuk sholat, maka yang meninggal dunia dapat kucuran pahala. Jika kemudian masjidnya digusur dan tidak dipakai untuk yang bermanfaat, sholat dan yang lainnya, maka apa? Tidak mendapatkan apa? Pahala. Sama jika kemudian yang meninggal dunia ketika dia masih hidup, katakanlah dia nyumbang karpet untuk masjid. Selama karpet ini dipakai untuk sholat, ketika orang-orang sholat di dalam masjid, maka orang yang meninggal dunia mendapatkan kucuran pahala. Jika kemudian karpetnya itu hanya digulung, ditaruh di gudang masjid, maka tidak mendapatkan pahala jariyah. Ini artinya bahwa amal jariyahnya akan terus mengalir pahalanya
jika oleh yang hidup dimanfaatkan untuk kebaikan sebagaimana niat baik dari orang yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat pun juga demikian. Ketika kita mengajarkan ilmu yang bermanfaat, jika hanya kemudian kita ajarkan sekali saja, setelah itu tidak diamalkan, maka hanya mendapatkan pahala ketika mengajar tersebut. Tapi kemudian jika ilmu itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang kita ajarkan ilmu tersebut, terus diamalkan, bahkan kemudian diajarkan kepada orang lain, selama itu pula ketika kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka kita akan mendapatkan kucuran pahala. Artinya ilmu yang bermanfaat itu dimanfaatkan oleh orang yang masih hidup untuk kebaikannya, agar kemudian yang meninggal dunia pun juga akan mendapatkan kucuran pahala. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadis ini anak yang soleh, karena yang biasanya ingat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia adalah anak yang soleh. Karena tidak semua anak yang ingat kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, apalagi anak yang sama sekali tidak berhubungan dengan masalah-masalah agama, pelajaran-pelajaran agama atau ilmu-ilmu agama. Dia sibuk dengan dunianya. Orang tua meninggal, ya sudah meninggal begitu saja. Tapi anak yang soleh akan tetap mengingatnya. Kalau kita yang tetangga yang hanya kenal, ya hanya mendengar nama, mungkin diundang ketika tahlilan saja, 7 hari, 40 hari, 100 hari, atau nanti kapan diundang lagi. Setelah itu kita nggak ingat lagi. Tapi kalau anak yang soleh akan terus mengingat jasa baik dari orang tuanya. Makanya kemudian Rasulullah SAW menyebutkan anak yang soleh yang mendoakannya. Bukan berarti doa itu hanya dari anak yang soleh kepada orang tuanya saja yang bermanfaat, tapi doa dari siapa saja bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Bukankah Rasulullah SAW menganjurkan kita ketika kita masuk kuburan, pemakaman, maka kemudian kita disunnahkan untuk membaca doa. Di antara doanya apa? Assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimina wal muslimat antum salafuna wa nahnu bil athar. Dalam riwayat yang lainnya disebutkan yaghfir lana wa lakum. Semoga keselamatan bagi kalian wahai ahli kubur. Kalian yang mendahului kami dan kami akan mengikuti kalian di kemudian hari. Satu riwayat mengatakan semoga Allah mengampuni dosa kami dan dosa kalian. Artinya Rasulullah mengajarkan kita untuk mendoakan siapa saja yang mendoakan atau yang masuk kuburan, tidak hanya anak-anak dari orang-orang yang mati, tapi apa? Siapapun masuk kuburan. Dan ketika dia masuk kuburan, dia mendoakan semua ahli kubur yang menjadi saudara dia, orang tua dia, orang lain, semuanya yang dia kenal, yang tidak dia kenal, dia doakan semuanya. Ini menunjukkan bahwa doa itu bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Karenanya di malam hari ini kita bisa mengambil hikmah dari saudara kita, orang tua kita, siapapun yang sudah meninggal dunia, bahwa nanti kita pun juga akan meninggalkan dunia yang fana ini, agar kita juga mendapatkan keberkahan dari apa yang kita lakukan. Maka kita pun juga berusaha, jika kita termasuk orang yang punya rezeki, marilah kita beramal jariah. Jika kita punya ilmu, marilah kita ajarkan ilmu tersebut. Jika kita punya anak, mari kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dengan mengajarkan mereka ilmu agama yang benar. Sehingga kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kucuran pahala karena amal jariah kita, karena ilmu yang bermanfaat, dan karena anak-anak soleh yang mendoakan kita semuanya. Itulah sedikit tausiah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kekurangan, mohon diberikan maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis takziah ini dengan bacaan doa. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amaka wa mazidah, ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka 'abduka wa rasuluka Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبينا محمد النبي الرحمة. يا رسول الله إنا نتوجه بك إلى ربنا في حاجاتنا لتقضى لنا. اللهم أوصل وتقبل ثواب ما قرأناه من القرآن وما هللنا وما سبحنا وما صلينا على حبيبك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة نهدي ذلك إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وإلى أولياء الله الصالحين وإلى علماء العاملين ونخص خصوصا إلى أهلنا وأهلكم ومشايخنا ومشايخكم وأجدادنا وأجدادكم وجداتنا وجداتكم ونخص خصوصا لمن اجتمعنا هنا المرحوم تنو جيو بن بهتمان والمرحوم تنو ستيكو بن تنو جيو والمرحوم سجو هرجو سورنا بن تنو ستيكو والمرحوم Mayyam binti Kasan Munsari wal marhuma Suwarni binti Harjo Suwarno wal marhuma Aminah binti Harjo Suwarno wal marhuma Suwarti binti Harjo Suwarno wal marhum Mulyono binti Harjo Suwarno wal marhum Muziono bin Harjo Suwarno wal marhum Haji Sutejo bin Harjo Suwarno wal marhuma Suharni binti Fulan والمرحوم فتادي بن حرج سورنا والمرحوم سدرا بن حرج سورنا والمرحوم سلطنا بن حرج سورنا والمرحوم جوكوليا بن حرج سورنا والمرحوم جناقا طبيرا بن ركن جيا والمرحوم جماه بن جيا كرتقا والمرحوم أنسى أردنا كفيسي بنت إكوا وهن مدرا وأصولهم وفروعهم بأن الله يغفر لهم ذنوبهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم وسع مدخلهم واجعل دارهم خيرا من دارهم وأهلهم خيرا من أهلهم واجعل الجنة مثواهم يا الله يا الله يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين. استجب لنا دعاءنا بجاه نبيك المصطفى الأمين وبجاه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والأولياء الصالحين والعباد العاملين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.